Bersama kita Goes Wisata Klaten Devianuar. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulas tentang goes kita, tapi kita akan memberikan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para pegoes. Apa saja yang sering dilakukan para pegoes, khususnya pemula yang tanpa disadari? Kita saksikan video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Goes Wisata Klaten. Yang pertama, perlengkapan apa saja yang wajib dikenakan oleh para pegoes agar tetap safety? Saksikan videonya. Perlengkapan apa saja yang harus kita kenakan saat kita pegoes sepeda? Di antaranya helm. Kita harus selalu menggunakan helm saat kita berkendara di jalan. Yang kedua, kaos tangan. Usahakan kita harus selalu mengenakan kaos tangan karena untuk menghindari licin saat kita memegang stang. Yang berikutnya, jangan lupa mengenakan kacamata. Untuk yang tidak mengalami minus, kita menggunakan kacamata khusus bersepeda. Gunanya untuk menghindari debu-debu ataupun benda-benda asing yang berterbangan saat kita berkendara di jalan. Untuk yang selanjutnya, sepatu. Jangan lupa menggunakan sepatu yang senyaman mungkin kita kenakan agar saat kita mengayuh pedal kita tidak merasa sakit. Yang kedua, posisi saddle. Seperti dalam video berikut. Untuk posisi saddle, kita sering mengabaikan karena merasa dengan posisi saddle yang rendah kita akan merasa nyaman, tapi itu sebenarnya salah. Untuk yang benar, itu kita posisikan ketiak kita ada di saddle dan ujung jari kita yang tengah, pertengahan jari kita yang tengah itu harus menyentuh ini apa namanya, pedal seperti ini. Nah, ini ketiak kita menempel di saddle dan jari yang tengah pertengahannya di menyentuh ini pedal. Karena kalau kita menggunakan saddle yang rendah, kita akan merasa cepat lelah karena tenaga kita akan terkuras saat kita mengayuh sepeda. Contohnya seperti ini. Nah, harusnya begini. Kita posisi seperti ini di atas kita, dan kita harus menjit untuk menaikinya. Yang ketiga, posisi telapak kaki saat kita mengayuh sepeda. Seperti video selanjutnya, posisi telapak kaki. Masih banyak orang-orang yang saat mengayuh menggunakan telapak kaki bagian tengah ataupun tumit. Itu kalau kita menggunakan telapak kaki bagian tengah ataupun tumit, kita mengayuh sepedanya tidak akan bisa optimal. Harusnya kita menggunakan telapak kaki bagian ujung, itu akan lebih optimal saat kita mengayuh sepeda. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita menggunakan tengah ataupun tumit, itu kita mengayuhnya tidak akan bisa optimal karena kita akan cepat lelah. Nah, benar seperti ini ya, di ujung. Posisi penggunaan gear agar efektif dalam berkendara. Seperti video penggunaan gear, biasanya para pemula lebih nyaman untuk posisi gear belakang yang paling kecil, depan paling kecil, ataupun depan yang paling besar dan belakang paling besar. Itu sebenarnya tidak direkomendasikan karena itu dinamakan cross chain atau silang. Itu akan mengakibatkan
benar, itu kita posisikan gear belakang itu nomor 3 dari bawah, dan untuk gear depannya nomor 2 dari atas. Itu akan nyaman dan kita akan lebih optimal untuk goesnya. Untuk penggunaan gear itu disarankan agar gear depan dan belakang itu lurus, tidak menyilang, agar gear tidak cepat aus dan kita bisa optimal dalam menggoes sepeda. Dan untuk perpindahan gigi diusahakan depan dan belakang itu seimbang, tidak depan saja ataupun belakang saja, tapi harusnya seimbang. Kelima, posisi stang dan bentuk stang. Saksikan video. Untuk para pemula biasanya menginginkan stang yang rasnya tinggi, kira-kira seperti ini tingginya. Mereka akan merasa nyaman saat menggunakan sepeda dengan stang yang rasnya tinggi. Mereka akan merasa nyaman saat berkendara dengan posisi tegak, seperti saat naik sepeda onto. Tapi disarankan untuk yang menggunakan sepeda MTB, kita menggunakan handlebar atau stang yang standar atau restnya seperti ini atau flat. Dengan menggunakan stang yang standar seperti ini ataupun flat, posisi saat kita mengendarai akan sedikit membungkuk. Itu gunanya untuk mengurangi terpaan angin dari depan. Selanjutnya yang keenam, pengereman. Saksikan video. Untuk pengereman kita usahakan menggunakan rem dua-duanya, jangan hanya satu sisi depan ataupun rem belakang saja, apalagi untuk jalan turunan. Untuk jalan turunan kita usahakan untuk rem lepas agar tidak terjadi cempeng seperti ini. Ini sangat berbahaya, apalagi untuk jalan turunan. Walaupun untuk di jalanan datar, kita tetap mengusahakan pengereman dengan 2 rem secara bersamaan dan perlahan-lahan seperti ini. Jangan, nanti juga akan terjadi. Selanjutnya yang ke-7, jangan lupa botol minuman. Seperti berikut. Kita perlu membawa botol minuman. Kenapa? Karena botol minuman ini sangat penting, dan biasanya banyak pegoes yang malas untuk membawa botol minuman karena dianggap menambah beban sepeda. Sebenarnya fungsi kita membawa botol minuman itu untuk mengurangi dehidrasi saat kita bersepeda. Karena saat kita bersepeda, kita mengeluarkan banyak keringat, dan itu kalau tidak diimbangi dengan minum, kita akan bisa dehidrasi. Kalau dehidrasi berkepanjangan, kita akan bisa kram, dan untuk yang lebih istilahnya lebih bahayanya bisa pingsan ataupun kolaps. Selain untuk menjaga tidak dehidrasi, itu juga untuk menjaga heart rate kita. Yang ke-8 yaitu gaya bersepeda, seperti video berikut ini. Ini contoh posisi bersepeda yang salah, kaki kita melebar. Ini posisi kaki kita saat mengendarai sepeda, sedikit menutup dan badan sedikit membungkuk. Posisi bersepeda seperti tadi, yang kakinya menutup dan badan sedikit membungkuk, itu gunanya untuk mengurangi cedera kaki. Kalau membungkuk untuk mengurangi cedera punggung dan mengurangi terpaan angin dari depan. Saat bersepeda kita jangan berambisi untuk seperti teman-teman kita yang lain. Seperti kita jangan ambisius, dan kita harus sesuai kemampuan dan harus ada persiapan sebelum kita bersepeda. Karena dalam bersepeda itu kita tidak mengejar waktu dan tidak dikejar waktu, ataupun kita tidak mengejar teman ataupun dikejar teman. Dalam bersepeda kita itu harus sesuai dengan hati dan dilakukan dengan rasa senang. Kalau kita bersepeda dengan istilahnya bahasa Jawanya ngoyo, karena merasa pengen seperti temannya yang sudah nanjak-nanjak ataupun seperti temannya yang sudah jauh di depan,
Padahal teman kita sudah lama bersepedanya dan dia sudah mempunyai kemampuan untuk melakukan bersepeda yang nanjak ataupun bersepeda dengan kencang. Sedangkan kemampuan kita masih di bawah teman kita. Nah, itu akan mengakibatkan heart rate kita menjadi tinggi, bisa menyebabkan pingsan ataupun kolaps dan hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Itulah 9 kesalahan yang masih sering dilakukan oleh para pegoes, khususnya pegoes pemula atau newbie. Dan diharapkan untuk kedepannya hal itu tidak dilakukan lagi. Untuk mengurangi resiko cedera saat bersepeda, kita bersepeda harus dilakukan dengan hati, yang diawali dengan kita harus senang dulu dengan sepeda. Dan dengan kita senang dengan sepeda, otomatis kemampuan kita akan semakin bertambah. Sepeda bercita saudara. Demikian tips yang kita berikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurangnya bisa ditambahkan nanti di kolom komentar. Sampai jumpa di tips-tips kami berikutnya, dan jangan lupa subscribe.